komitmen, tanggung jawab, dan juga harus taat aturan. Segala ketulusan, keikhlasan Bisa diimbangi dengan semangat komitmen kita untuk mensukseskan pemilu. Dan KPU Sika waktu itu tidak sama dengan KPU saat ini. Halo teman pemilih, senang sekali hari ini podcast KPU Sika Menyapa bisa kembali hadir menyapa teman pemilih sekalian untuk berbincang-bincang dengan bahasan topik seputar kepemiluan. Bersama saya Yeni dan tema podcast kita kali ini adalah cerita dedikasi sekretariat di balik layar demokrasi. Hari ini kita akan berbicara tentang sisi yang jarang terlihat publik tetapi sangat menentukan kualitas demokrasi, di mana ada peran sekretariat di dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Teman pemilih, sebagaimana kita ketahui, KPU adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di Kabupaten Sika, keberhasilan setiap tahapan tentu tidak lepas dari kerja profesional sekretariat di KPU Kabupaten Sika. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita hari ini dua orang narasumber yang merupakan pelaku dan saksi sejarah dari kerja-kerja profesional sekretariat KPU Kabupaten Sika. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya saya perkenalkan dua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama di sebelah kanan saya ada yang cantik ini. Saya perkenalkan namanya Ibu Angelusia Dua Ija, yang biasa disapa Ibu Ija atau lebih akrab lagi biasa dipanggil Mama Ija. Dan yang Bapak yang di sebelah kiri saya ini, beliau adalah Bapak Yohanes Joni, biasa dipanggil Pak Joni atau lebih akrabnya di kantor biasa disapa Om Joni. Saya panggil Om Joni dan Mama Ija saja ya, biar kita lebih akrab seperti biasanya. Selamat pagi Om Joni dan Mama Ija, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, sehat-sehat. Luar biasa, tetap sehat dan semangat seperti biasa. Setelah pensiun ini, apa aktivitasnya setiap hari? Mama Ija mungkin? Ya, aktivitas saya di rumah ya sebagai ibu rumah tangga, bangun pagi memasak untuk bekal anak-anak sekolah. Mereka sebelum ke sekolah mereka makan. Setelah itu beres-beres rumah. Jadi kembali ke dapur ya Mama Ija. Iya. Terus kalau Om Joni sendiri? Kalau saya kegiatan setelah pensiun itu, kami punya usaha dengan ibu. Jadi usaha sudah berjalan lama, jadi saya lanjutkan bantu ibu usaha catering apa-apa itu. Jadi pokoknya tetap sibuk lah. Tetap sibuk, tetap produktif dan berdaya di masa purna bakti ini ya. Luar biasa. Kita tanya-tanya sedikit ya Bapak Ibu. Kita mundur ke masa lalu. Yang pertama tahun masuk. Mama Ija dan Om Joni masuk ke lembaga ini tahun berapa? Mama Kalau Ija saya masuk ke lembaga ini bulan Mei 2003 sampai tahun 2010 bulan Juli saya menerima SK dari Bupati, saya kembali ke daerah. Karena waktu itu kami sebagai DPK pegawai diperbantukan ke KPU Sika, sehingga saya mendapat SK pindah kembali ke daerah Pemda. Setelah itu saya masuk kembali ke KPU bulan Mei juga tahun 2013 sampai dengan saya pensiun di 2 Februari 2026. Jadi masa kerjanya kurang lebih 22 tahun saya mengabdi di KPU Sika. Biasa masa kerja yang sangat panjang. Kalau Om Joni sendiri? Kalau saya masuk di KPU itu tepatnya bulan Maret tahun 2007. Dan Purna Bakti di tanggal 1 Desember tahun 2025. Berarti Jadi saya kurang lebih 18 tahun mengabdi di KPU. Luar biasa, 22 tahun dan 18 tahun di KPU Kabupaten Sika. Pengabdian yang tidak sebentar. Dalam masa pengabdian yang panjang itu boleh tahu Mama Ija dan Om Joni sudah mengalami berapa kali kepemimpinan komisioner dan berapa kali pemilu? Kalau saya 6 kali kepemimpinan komisioner dan 5 kali pemilu. Kalau Om Joni sendiri? Kalau saya 6 kali kepemimpinan komisioner dan 4 kali pemilu. 4 kali pemilu ya.
Iya, karena dan sewaktu masih aktif Bapak Ibu ditempatkan di subbagian keuangan umum dan logistik yang mana kita ketahui mengurusi bagian keuangan, administrasi dan pengelolaan logistik. Bisa diceritakan bagaimana pengalamannya mengelola administrasi dan logistik pada saat itu yang tentunya masih lebih banyak manualnya ya. Iya, Pak Joni mungkin bisa diceritakan. Dari memang kondisi saat itu keterbatasan saat ini pengarsipannya dari kita manual saja, dari kita di backup oleh sistem komputer yang hanya komputer-komputer jadul dulu ya, jadi itu diajarnya sistem pelaporannya. Tapi karena memang kondisi seperti itu bisa diimbangi dengan semangat komitmen kita untuk mensukseskan pemilu. Dari kita dulu itu tidak ada jargon-jargon yang seperti sekarang. Nah itu, tapi karena memang komitmen itu dibangun, kita sama-sama solid, satu untuk mensukseskan pemilu, jadi kita betul melaksanakan dengan ikhlas, tulus, biar pemilu ini berhasil. Biasa sekali. Jadi dari cerita ini bisa disimpulkan bahwa sejak dulu Sekretariat KPU Kabupaten Sika sudah bekerja dengan penuh tanggung jawab meskipun dalam keterbatasan. Ini menunjukkan bahwa profesionalitas tidak ditentukan oleh fasilitas, tetapi oleh komitmen orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dalam dinamika politik yang kadang cukup intens, khususnya pilkada, apakah staf sekretariat juga pernah mengalami tekanan? Kalau saya tekanan itu kena pekerjaan, tapi kalau tekanan politik kami sebagai staf pasti tidak mungkin. Tapi kalau tekanan pekerjaan itu memang ada, karena banyak pekerjaan yang harus kami kerjakan dengan waktu yang ya, terbatas. Karena semuanya sudah dikasih deadline waktu ya. Iya. Kalau Pak Joni sendiri? Kalau saya ada tekanan itu ada dua saya rasakan. Itu tekanan dari faktor intern, itu tekanan pekerjaan ya. Kita dikasih beban pekerjaan yang begitu tinggi, sementara kita punya SDM yang terbatas. Dari bagaimana kita membagi waktu, satu pekerjaan belum selesai, kita harus selesaikan yang lain lagi. Itu yang menurut saya tekanan itu. Tapi karena memang mungkin semangat kita untuk mensukseskan pemilu, jadi kita betul-betul memanfaatkan waktu, biarpun kita capek harus sampai tengah malam, sampai begini kita luangkan, betul-betul kita komitmen itu. Dan juga pada saat itu kami mengalami pada zaman-zaman itu kita punya apa itu diperhatikan, soal kita makan, soal kita apa. Jadi kita tidak pikirkan lagi, kita tidak pikir nanti begini-begini. Kita nanti kerja. Dari apalagi para pemimpin kita juga hanya itu saja. Kamu jangan pikirkan itu, pokoknya kamu kerja. Kesejahteraan kita betul diperhatikan. Dan kampung tengah kita juga diperhatikan. Iya, jadi kita bekerja tetapi perut dengan perut yang kenyang, jadi kita bisa betul. bekerja dengan baik dan semangat, apalagi dikelilingi oleh orang-orang baik yang tulus, sama-sama punya komitmen dalam bekerja. Luar biasa sekali dedikasi Bapak Ibu. Lalu kira-kira momen apa yang membanggakan bagi Bapak Ibu selama bekerja di KPU Sika? Ya, kalau saya momen yang paling membahagiakan bagi saya, karena saat itu saya sebagai staf, tapi saya dipercayakan oleh pimpinan, saya diberikan kepercayaan sebagai bendahara rutin di tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, di mana waktu itu tahun 2009 KPU merayakan momen pemilu dan saya dipercayakan sebagai bendahara pemilu waktu itu. Jadi Mama Ija 4 kali menjabat sebagai bendahara. Ya, kalau untuk Pak Joni sendiri, momen apa yang paling membanggakan untuk Om Joni selama bertugas di KPU? Dari momen yang saya rasa membekas selama saya mengabdi di KPU itu pada Pilkada 2008. Pada saat itu situasi KPU pada saat itu mau dibilang chaos, dalam arti para pengunjuk rasa datang dengan segala macam tekanannya ke KPU. Jadi terus kami juga bersiaga penuh waktu itu ya, karena memang tekanan luar biasa. Tetapi semua itu berkat pemimpin-pemimpin komisioner KPU yang begitu tenang menghadapi, dari semua dapat diatasi, apalagi di backup oleh tenaga keamanan yang saat itu langsung dipimpin oleh Kapolres waktu itu ya.
dari Kapolres bisa mengatasi semua persoalan itu. Jadi semuanya akhirnya bisa diatasi. Terus sampai dengan penetapan bisa dari pilkada itu bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas yang dihasilkan. Akhirnya kita sebagai KPU biar kita sudah bisa ditekan dengan dari berbagai arah tekanan politik, tapi karena sudah bisa menghasilkan itu kita akhirnya puas. Nah, kita akhirnya puas bahwa kita bisa menetapkan pemimpin Kabupaten Sika. Terus yang berikut, saya merasa bangga sekali atau senang sekali bahwa pemilu itu tanpa pemilu susulan juga tanpa ada gugatan di MK. Itu kita merasa puas. Jadi kerja kita itu sudah berakhir, tidak ada susulan lagi. Menarik sekali Om Joni, berarti itulah kebanggaan kita sebagai penyelenggara pemilu, walaupun berada di belakang layar, tetapi ketika pemilu itu berjalan dengan lancar, aman, tanpa pemilu susulan, itu merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi penyelenggara pemilu. Nah, teman-teman, dalam bekerja sehari-hari, Om Joni dan Mama Ija ini juga dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, dan punya prinsip di dalam bekerja. Jadi bisa Bapak dan Ibu, Om Joni dan Mama Ija bagikan kepada kami apa prinsip Om Joni dan Mama Ija di dalam bekerja. Mungkin prinsip ini bisa ditularkan kepada kami generasi muda yang sedang bekerja di KPU saat ini. Jadi prinsip saya itu satu, saya menjalankan semuanya yang diberikan itu dengan tulus ikhlas. Menerima tanggung jawab dengan sepenuh hati. Dalam arti saya tidak hanya bekerja, tapi saya juga berdedikasi. Karena saya punya prinsip bahwa kalau kita bekerja, berarti kita ukuran apa itu hanya soal uang. Kita dibayar dengan uang dan selesai. Tapi kalau saya berdedikasi, berarti saya bisa meninggalkan apa yang setelah saya keluar dari sini, orang bisa mengenang saya lewat dedikasi saya. Satu hal yang menarik dari prinsip Om Joni bahwa bekerja dengan tulus dan penuh dedikasi, maka kita akan tetap dihargai, tetap diingat dimanapun kita berada. Ya. Bagaimana dengan Mama Ija? Prinsipnya selama bekerja? Iya, dengan keterbatasan KPU Sika saat itu kami bekerja dengan sistem manual. Tetapi kami harus tetap mengabdi dengan segala ketulusan, keikhlasan untuk keberhasilan KPU saat itu. Jadi prinsipnya Mama Ija adalah bahwa dengan keterbatasan, Mama Ija tetap harus bekerja mengabdi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Jadi dari Om Joni dan Mama Ija, inti dari prinsip mereka berdua adalah bahwa bekerja itu dengan tulus, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Hebat sekali, luar biasa. Pada akhirnya prinsip inilah yang membawa Mama Ija dan Om Joni untuk pensiun dengan baik dan penuh ketenangan di hari tuanya. Apa pesan dari Mama Ija dan Om Joni untuk pegawai atau generasi muda yang masih aktif, yang sekarang masih bekerja di lembaga KPU ini? Pesan saya bagi teman-teman di KPU, karena teman-teman di KPU semuanya sarjana, oleh karena itu pahami aturan dan jaga nama baik lembaga. Harus disiplin dalam tata kelola, karena KPU Sika waktu itu tidak sama dengan KPU saat ini. Terima kasih. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang masih aktif sekarang, jadi KPU itu sudah maju sekali ya, sudah dengan dia punya segala macam sistem yang dibangun itu terlalu canggih. Jadi kita juga harus bergerak cepat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Jangan kita malah tertinggal. Dari KPU ke depan itu butuh orang yang smart. Apalagi beban ke depan itu KPU makin tinggi bebannya. Jadi kita apalagi sudah dilengkapi dengan tenaga-tenaga yang cukup handal, yang sarjana kebanyakan. Tetapi semuanya itu tidak cukup dengan kita andalkan kita punya titel atau apa. Yang harus kita milih pertama itu komitmen, tanggung jawab, dan juga harus taat aturan. Jadi kalau kita bekerja mengacu kepada yang di atas yang memberikan perintah,
semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi yang saya tekankan lebih itu soal tanggung jawab dan komitmen untuk bekerja di KPU. Karena prinsip KPU itu adalah KPU melayani. Jadi kita harus siap melayani, apalagi kepada bangsa dan negara ini untuk mensukseskan pemilu. Satu, bekerja itu harus juga berdedikasi. Dari kita itu jangan sampai diukur kita dari kerja yang diukur dengan uang. Kalau kita hanya bekerja itu berarti ukuran kita uang. Tapi kalau kita berdedikasi, berarti ukuran kita itu nanti pada soal kepuasan. Kita puas, orang lain akan puas dan kita akan dikenang terus. Sampai dimanapun kita berada kita akan tetap dikenang. Itu kuncinya cuma satu, bekerja dengan tulus, ikhlas, dan bekerja pakai hati. Karena kalau kita pakai hati, dia bisa menyeimbangkan kita punya pikiran dan kita punya energi yang kita miliki. Jadi yang saya tekankan itu pakai hati bekerja. Sekian. Jadi pesannya adalah bekerja dengan tulus, dengan ikhlas, dan dengan hati. Itu pesan dari Mama Ija dan Om Joni untuk generasi penerusnya Mama Ija dan Om Joni di KPU Sikai. Baik Mama Ija dan Om Joni, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu podcast. Terima kasih berlimpah atas cerita, pengalaman, dan kebijaksanaan yang sudah dibagikan hari ini. Dari Ibu Ija dan Om Joni kami belajar bahwa demokrasi tidak hanya dibangun di ruang rapat pleno, tetapi juga di meja administrasi, di ruang arsip, dan juga di gudang-gudang logistik. Bekerja bukan tentang jabatan, tetapi tentang nilai-nilai baik, tentang ketulusan, dan keikhlasan yang ditanam di dalamnya. Dukungan kecil dari staf sekretariat adalah fondasi yang membuat seluruh tahapan berjalan lancar. Semoga cerita hari ini bukan hanya menjadi nostalgia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kami bersama untuk bersama-sama menguatkan demokrasi. Tetap sehat dan bahagia di masa pensiun, dan semoga tali silaturahmi di antara kita tetap terjaga. Demikian teman pemilih obrolan kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel KPU Sika. Sampai jumpa.